Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa ijtabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Kepada semua orang-orang yang terhormat yang banyak tulisannya ini, kayaknya nggak ada yang datang ini. Yang paling tertib hanya saya ini, walaupun agak terlambat. Itu ada kakak saya sendiri, saudara Taj Yasin. Tadi ada Pak Rektor, ada Pak Suharmono, semualah yang moga-moga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dari KMNU, alhamdulillah ala kulli hal kita semua bisa bersilaturahim di malam hari ini, yang walaupun saya sendiri juga nggak paham kok bisa saya yang didatangkan ke sini itu kenapa, dan saya juga nggak ingat kalau malam ini ada acara ini. Keranten Bapak, waktu teman-teman KMNU ngundang saya itu saya anggap nggak serius, dan wajahnya yang datang itu juga nggak serius amat, jadi saya pikir ya insya Allah, saya bilang gitu. Ternyata tadi diingatkan oleh istri saya kalau ada acara ini. Prinsip, moga-moga pertemuan kita ini ada satu faidah, ada manfaat, yang paling penting moga-moga diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga masuk dalam kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silaturahim manmatun lil udad, masratun lil mal, mahabbatun fil ahal, mansyaatun fil ajal. Bahwa sebuah pertemuan yang bersifat positif itu bisa mendapatkan keberkahan silaturahim, dan diantara keberkahannya adalah manmatun lil udad, harus ada nilai tambah ketika kita ketemu. Masratun lil mal, moga-moga berkah pertemuan kita, ngumpul-ngumpul kita, ada kemudahan-kemudahan untuk urusan kita di masa-masa yang akan datang. Kemudian mahabbatun fil ajal, ada peningkatan kasih sayang, karena kalau kata orang tidak kenal nggak kenal maka lah, dengan bertemu harapannya menjadi lebih mudah untuk memaklumi, mengerti, dan kemudian bertambahlah kasih sayang di antara kita semua. Ya cuma kalau orang kayak saya ini santri, ada istilah tasma'u bil mu'aidi khairum min antaroh. Beberapa teman-teman ini tidak pernah ketemu saya, mungkin hanya lihat saya lalu lintas di beberapa media-media, dan membuat kemudian mereka penasaran. Padahal ada kamus, ada kaidah tasma'u bil mu'aidi khairum min antaroh. Dari awal memang sebaiknya kita nggak ketemu supaya jenengan nggak ngerti penyakit saya juga nggak ngerti penyakit jenengan. Artinya husnudon, pikiran-pikiran baik itu terjaga karena kita nggak ketemu. Ngono. Mergo kadang kadung cedok, kadung ketemu ternyata nggak sesuai harapan. Kan biasa itu. Awamu waduh-aduh dari Semarang misalnya nyampe Surabaya atau nyampe Jakarta untuk menemui siapa yang foto profilnya sangat menarik, tahu-tahu bahasan ketemu kamu super kecewa. Nah itu bahayanya. Yang terakhir, moga-moga berkah silaturahim saya panjenengan semua moga-moga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sehat, dalam kondisi istiqomah fil ibadah wal ubudiyah. Teman-teman, karena ini tempatnya di wilayah universitas dan sebetulnya nggak NO amat, makanya saya datang ke sini itu juga agak apa sebaiknya ya saya nggak NO juga, kan ya jangan.
Kami juga ikut doakan panjenengan semua, moga-moga panjenengan semua diberi satu himmah, diberi satu harapan atau cita-cita untuk kemudian pada akhirnya benar-benar mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan-jalan pembuka untuk masa depan yang lebih cemerlang, masa depan yang lebih baik. Apa yang panjenengan lakukan ini penting sekali. Jenengan-jenengan ini sebetulnya ngundang saya itu keliru. Jenengan-jenengan ini adalah orang-orang yang ilmiah, orang-orang yang notabene penggiat keilmuan, kemudian ngundang saya yang sekolah aja nggak jelas. Saya itu sampai sekarang nggak ketemu ijazah SD saya. Jadi saya ini kalau mau macung atau maju jadi luah kok DPR tuh Pak, luah kangelan Pak. Nah kemudian saya harus datang ke sini di hadapan teman-teman yang memang akademisi. Tapi saya hanya akan pastikan bahwa agama kita, mau NU mau enggak kamu, pokok masih Islam, harus tahu bahwa qad ihtamma dinuna bil ilmi afdalah timamin hatta yaqul Allah azza wa jalla fi awwali ma nazal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal. Sifat al-akram itu kemudian beliau tampilkan alladzi 'allama bil qalam, bahwa agama ini, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dari awal memang menganggap bahwa pendidikan, ngaji, belajar itu adalah hal yang super serius, super serius. Maka seingat saya dalam ayat alladzi 'allama bil qalam, al-akram alladzi 'allama bil qalam, selain ayat itu menunjukkan bahwa panjang tukang sonmu itu utek tangane, sing mau kurang banter akhirnya dibanter no. Wah aneh-aneh macam apa mau sampai lali ya? Ceritanya apa aku mau? Kolam apa? Nila. Oh alam bil kolam. Aku mau iling saya itu lali. Apa ya? Mau sepena iling aku. Walhasil begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama-tama menyifati zatnya, menyifati keagungannya. Kamu semua harus nyembah ke saya, kamu harus tahu semua. Kalau nggak tahu cari tahu bahwa saya adalah pencipta tunggal untuk semua hal. Yang kedua, kamu harus terus meningkatkan rasa syukurmu kepadaku, aku yang mengajari kalian semua. Allamal insan malam ya'lam. Coba Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama-tama menjelaskan dirinya dengan pencipta, yang kedua dengan kedermawanannya karena membangun kita sebagai pribadi yang terus pengen meningkat secara kualitas keilmuan. Walhasil di beberapa tafsir dikatakan fi hadhil ayah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala amarallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kulla fardin min ummatihi ayyagra'a wa yata'allama ayya ilmin yakunu lahu wa li ghairihi naf'un fi dunyahu wa ukhrahu. Ojo mantuk-mantuk gayamu koyo paham, kita beda urusan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua orang yang menjadi bagian daripada beliau dari umatnya untuk terus membaca dan belajar ilmu apa saja, kemampuan apa saja, yakunu lahu wa li ghairihi naf'un, yang kira-kira itu bermanfaat bagi dirinya sendiri atau mungkin orang lain, fi dunyahu wa fi
fi ukhrahu wa dunyahu. Ada beberapa itu fi dinihi wa dunyahu. Artinya untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhirat ataupun hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawiyah. Maka itulah yang kemudian disimpulkan oleh para ulama kita, diantaranya adalah Al-Imam Al-Qarafi, aslu fasadin fid dunya wal akhirah inama huwa al-jahlu. Bahwa sumber kegagalan kita, sumber kesalahan kita, sumber ketololan kita untuk semua hal itu faktornya hanya satu, goblok. Falstahid fi izalatihi mastata'ta. Maka kita diperintahkan untuk mati-matian, untuk habis-habisan berjuang supaya kita kalau bodoh nggak bodoh-bodoh amat. Wong amat saja tidak sebodoh itu. Paham? Dan kita tidak pernah boleh untuk kemudian merasa cukup dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita pahami, dengan apa yang kita peroleh. Ini teman saya, ini teman dari Peloso ini, saya juga nggak sengaja tadi ketemu di warung. Akhirnya kok katut kesini, saya juga nggak ngerti. Ini juara internasional di bidang Quran dan tafsir. Walaupun orangnya kecil, kamu jangan sepelekan orang kecil ya. Oke, itu. Ya, itu. Namanya faqih, cocok. Namanya faqih, kebetulan pinter. Kadang-kadang jeneng yo gak cocok, yo lucu loh. Namanya Muhammad, kelakuannya sama sekali gak terpuji. Kan aneh. Makanya kalau pegang nama itu disesuaikan. Nah itu, ini namanya faqih ini. Hah? Ah betul. Nggih, makanya kalau kaget loh. Saya tadi di warung lagi mau keluar begitu ketemu loh. Cah cilik kok. Kita tidak boleh melihat orang itu dari casingnya, Pak. Oke, kita tidak boleh menilai orang itu dari bentuknya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu sosoknya sangat kecil. Bahkan diceritakan beliau itu tingginya nggak sampai semeter. Tapi karyanya, sanad yang kita ambil dari beliau yang nyampe Rasulullah sedemikian banyak. Makanya benar dikatakan kam min shahirin idza lahadathu inayatun minallah fahtajat ilaihil akabir. Banyak orang apa Pak? Aman, tenang Pak. Kalau panjang untuk ngregesi, hati kayak ada butuh ya. Banyak sekali orang-orang yang tampak casingnya nggak meyakinkan, tapi kalau sudah tersapa oleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi dia dibutuhkan oleh banyak orang, bahkan oleh banyak pembesar. Kita kembali masalah ngaji, masalah kita meningkatkan kualitas ngaji itu kan sebetulnya oleh banyak orang dianggap bahwa ngaji itu mesti berkaitan dengan umur al-ukhrawiyah. Tidak juga, ngaji itu hanya kata lain daripada belajar. Saya tadi ngomong, masing-masing dari kita, sayalah, apalagi kayak saya, yang kadung orang itu atau terlanjur orang itu kemudian husnudzon bahwa saya ini tukang ngaji. Jadi kalau saya kemudian merasa bahwa ada yang sudah cukup dari keilmuan yang saya miliki, tidak meningkatkan lagi, kiamat itu. Mangqala inna lil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqah. Siapapun di antara kita merasa bahwa ilmu itu ada endingnya, ilmu itu ada tamatnya, sekolah itu, belajar itu ada selesainya, maka dia telah mengkorupsi hak dan keagungan daripada ilmu itu sendiri. Tidak bisa. Ilmu itu terus. Kita ini semua umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah saja sebagai makhluk paling sempurna di muka bumi ini, beliau mengatakan kullu yaumin la azdadu fihi ilma yuqarribuni illallah fala tuli ali fala burika li fi tulu'i syamsi dalikal yaum. Kullu yaumin la azdadu fihi ilma. Kok ada hari di mana saya tidak meningkat secara kualitas keilmuan yang kira-kira mampu menambah keyakinan dan kedekatan saya dengan Tuhan. Mergo Nabi urusannya panjang kuwi tok, Pak. Nek awake dhewe kan akeh urusane. Perbelantian lah, macam-macam lah ya. Maka fala burika li fi tulu'i syamsi dalikal yaum. Beliau merasa apa, Pak? Tidak berkembang itu apa namanya? Stuck.
apa namanya? Stagnan pemahaman beliau, pengetahuan beliau itu ayyamal hadasati faghtanimha ala innal hadasata la tadumu. Jenengan semua ini tidak ya gak wedok tok padha wae Pak, padha wae mau laki mau perempuan itu sama saja, bahwa masa muda kesempatan ini ya sehat ini, kesempatan ini, masih mampu ini semuanya ndak abadi Pak. Sampean hari ini kemudian mendapatkan tekanan oleh lingkungan, entah itu orang tua, saudara, atau siapapun yang merasa bertanggung jawab akan panjenengan untuk menyelesaikan ini secepat-cepatnya, untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab panjenengan sebaik-baiknya. Itu harus benar-benar menjadi satu medan syukur panjenengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan sebuah kesempatan belajar. Sampeyan kabeh sing rodok ngaku santri mau mesti tahu krungu mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Orang itu kalau memang ditakdir punya keberuntungan di sisi Allah, maka dia pasti punya ketertarikan akan belajar. Sebetulnya begitu. Maka dia pasti akan punya ketertarikan akan yang namanya keilmuan. Maka dia akan membangun pribadinya sebagai pribadi yang ilmiah, pribadi yang langkah per langkahnya, omongan per omongannya itu ada landasan keilmuan. Sampean tahu nggak bahayanya? Sampean tidak bersyukur ketika kemudian sampean angsal kesempatan kayak ini. Berarti itu mafhum mukhalafahnya hadis itu adalah malam yuridillahu khaira lam yufaqihu fiddin. Kalau memang Allah Ta'ala tidak takdirkan kita sebagai orang beruntung, maka kita tidak dibangun ketertarikan terhadap keilmuan, terhadap belajar, dan itu super bahaya. Maka sekali lagi saya ikut doakan teman-teman semua, moga-moga himmah terbangun, istiqamah terbangun, kesuksesan insya Allah semakin dekat. Mergo keberuntungan itu cara bapak aku lagi, keberuntungan itu ya hanya milik orang yang siap menyiapkan segala sesuatunya. Tapi ya Pak, jenengan jangan sekali-kali merasa bahwa apa yang panjenengan perjuangkan hari ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man ra'a anal huduli talabil ilmi laisa bijihad faqad naqasa aqluhu wa ra'yuh. Faqad naqasa aqluhu wa ra'yuh. Siapapun di antara kita, lingkungan kita atau apapun lah, kemudian menganggap bahwa belajar, bahwa nenteng tas pagi-pagi ke kampus, ke sekolah bukan bagian daripada berjuang li'ala'i kalimatillah aulitakuna kalimatullah yal aulia, maka ada masalah itu dengan otaknya. Siapapun yang menganggap sampeyan cari hutangan ke sana kemari, atau orang tua kalian cari hutangan ke sana kemari ngoyo untuk menyekolahkan kamu bukan bagian daripada jihad, maka ada masalah itu dengan otaknya. Maka kata Al-Imam Mu'adz bin Jabal, ta'allamu al-ilma, ta'allamu al-ilma, kamu yang serius belajar, fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Ketika kamu belajar serius, niatannya benar, maka itu adalah bukti atau sebuah ekspresi rasa takutmu, rasa takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mergo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa kaifa na'budu rabbana wa nahnu jahilun. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya diminta untuk beribadah, hanya diminta untuk menjadi pribadi yang baik. Mergo ngene Pak, al-ibadah itu enggak semata-mata berkaitan dengan Allah saja, tidak, tapi juga berkaitan dengan sesama. Mergo inna jawami awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khaslataini at-ta'zim lillah, kemudian wasyafaqah ala khalqih atau wasyafaqah li khalqih, bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu muaranya hanya ada dua. Sementing awamu ibadah sing bener, sing kedua kamu membangun kasih sayang di antara sesama dengan sebaik-baiknya.
Lah ibadah itu tidak mungkin kemudian kita lakukan dengan benar dan tepat ketika kamu kemudian tidak menjadi pribadi yang ilmiah. Kamu memperlakukan orang sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kamu bermanfaat bagi yang lain, tapi kamu tidak punya ilmunya, nonsen. Omong kosong. Kita pasti akan gagap menghadapi situasi. Dan kita ikut salah, ikut dosa kalau kemudian Islam di mata orang lain tidak menarik karena perilaku kita. Itulah kenapa penting ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah. Saya yakin di tempat ini tidak semuanya dari wilayah Semarang dan sekitarnya. Pasti ada banyak yang rumahnya mana. Wong konco-konco itu kadang-kadang ternyata nek ate daftar kuliah itu langsung dikirim ke beberapa universitas. Engko senyantol ndi ngono. Pancen rawet pancen ketawa lho. Loh, enggak, artinya kan banyak ini kan dari luar daerah ada kan? Pasti ada itu. Talabahu wa talabahu niku ibadah. Talabul ilmi itu apa coba? As-sa'yu lil ilmi bi'iddatil ashkal wa mukhtalafil amakin. Ketika kamu bergerak berangkat dari rumah meninggalkan kampung halaman untuk sebuah keilmuan, untuk ngaji, untuk belajar dengan banyak masalah, dengan banyak kemauan bi'iddatil ashkal wa mukhtalafil amakin, dari banyak suku, banyak budaya, banyak harapan, banyak kemauan, ngumpul semuanya di tempat ini. Kamu ngumpul di sini saja itu merupakan bagian dari ibadah. Lah bagaimana tidak, wong Rasulullah kadang mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hadza yarji. Kamu berangkat dari rumah ke sini saja masih oneng kene mek ngowah-ngowoh tok. Loh, iya. Walaupun di sini mungkin ngopi ambek mikiri belantian apa. Akhir-akhir suwi-suwi belantik sopo. Tapi itu tetap bagian daripada ibadah. Coba. Oh mungkin itu jagoan nih. Lagi. Wa mudzakaratahu tasbih. Aku yakin kanca-kanca undip iku kanca-kanca sing ora pate ahli wiridan. Tapi kamu sok-sokan nyekel bukumu hanya pengen tahu saja besok kira-kira yang dibahas itu apa. Iku wis stop. Itu setara membaca tasbih. Iku wis setara dengan kamu nyekel tasbih, nyekel wiridan. Cukup bagus yuk. Wis gaya-gayanan nyiapne tas ngono tok. Gaya-gayanan nyapo sesuk wis gak gawe iki. Pulpenku ya Allah kok wis meh entek. Ngono tok. Setara wiridan. Wal bahsa anhu jihad. Kok kamu kemudian mengambil beberapa teman, jadikan satu komunitas untuk membahas apa yang sedang terjadi, apa yang akan kamu hadapi, apa yang selama ini kamu pelajari. Sudah, itu semuanya positif jihad. Ngelumpuk nih cah 5, cah 7, cah 10, ayo kita diskusi kira-kira jurusan kita begini, berarti kita harus bagaimana, ini ada kendala begini, jihad ini. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah. Ketika ada junior masuk, awakmu kan super senior mergo gak lulus. Kemudian kamu memberikan satu kemudahan-kemudahan, arahan-arahan atau apa, sedekah kabeh kuwi. Wong kamu sedekah duit gak mungkin. Wong nasibmu dhewe gung jelas masuk arep sedekah. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah. Tapi ketika kemudian kamu membahas ini dengan para pakarnya, kamu temui para guru-guru, para dosen-dosen, para ahli-ahli, para profesor, wa badlahu li ahlihi kurbah, kamu temui para senior itu, kamu bahas mata pelajaran kamu, itu semuanya adalah peningkatan kualitas kedekatan kamu dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Bagaimana tidak? Ketika kamu bertemu dengan para senior yang jauh di atas kamu secara kualitas, maka secara otomatis kamu akan mematikan nafsu takabur dan ujubmu. Kamu ini yang membuat kita, bukan kamu saja, saya pun yang membuat kadang-kadang kita sombong adalah karena lingkungan kita itu rata-rata kita milihnya selalu secara kualitas di bawah kita. Yang membuat kadang-kadang kita, wah aku pinter pak, nyata ini konco-koncoku goblok. Padahal itu konco goblok itu pilihanmu. Ben keto awamu, lah itu masalahnya, paham gak? Lah ketika kamu ketemu dengan yang sekelas atau bahkan di atas kamu, maka kamu ada kurba di sana. Karena apa? Ada kesadaran bahwa ternyata capaian saya masih sangat jauh. Itulah semua keilmuan yang sama miliki harus dilandasi dengan yang namanya budi pekerti. Ilmu sehebat apapun tanpa etika omong kosong, itu semuanya masalah. Semuanya masalah. Maka kata Sayyidina Umar, ta'addabu summa ta'allamu. Kamu semuanya harus rendah hati, punya etika, baru kemudian kamu jadi orang pintar. Utawa ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajar sebelum menjadi orang yang diseniorkan, dianggap istimewa, dianggap bisa. Tapi menarik itu, ta'addabu summa ta'allamu. Kita ini belajar etika dulu, belajar adab dulu, belajar memiliki hati yang baik dulu, kemudian kita pinter. Mergo kamu pinter gak duwe adab, Masya Allah. Negara kita semua orang sudah ngomong, enggak kurang orang pinter. Tapi negara kita ini memang kekurangan orang yang punya sungkan. Gak duwe sungkan. Bersumpah atas nama Tuhan, tahu-tahu tertawa juga atas nama, mangan wong juga atas nama, ngapusi wong ya atas nama. Makanya ini pembenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, inna awwala ma yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' summal wara' summal amanah summal ulfah. Moga-moga panjenengan sebagai generasi penerus moga-moga mampu mengantisipasi itu semua. Yang pertama hilang dari umat Rasulullah, yang pertama adalah al-khusyu'. Al-khusyu', kesadaran bahwa setiap gerak-gerik kita dalam pengawasan Tuhan. Kemudian al-wara', kehati-hatian kita untuk tidak menjamah sesuatu yang bukan hak kita, tidak melakukan sesuatu yang kira-kira mampu membuat kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran semacam itu loh. Kemudian al-amanah, wong kiai angel dipercaya apa maneh gak patek kiai, santri gak mesti kena dipercaya apa maneh gak patek. Akademisi saja tidak semuanya bisa dipercaya, apalagi tidak al-amanah. Yang terakhir dan yang paling berbahaya adalah al-ulfah, hilangnya kerukunan di antara kita. Padahal al-furqah sababus syaqawah, bahwa perpecahan di antara kita itu adalah asal muara semua kesialan yang menimpa kita semua. Makanya moga-moga sampean benar-benar ilmiah, benar-benar menjadi pribadi yang baik, memiliki satu etika yang baik. La tuzakku anfusakum, wajah sampai mergo pinter, jangan sampai karena kamu berprestasi kemudian kamu merasa luar biasa. Wa a'lamu bimani taqa. Karena sebetulnya masing-masing dari kita itu potensi hanya ada dua. Sing luwih pinter gak nyanding, utawa wong sing nyanding gak ngerti pekok ya wae dhewe. Kabel ini orang itu potensinya hanya ada dua. Yang lebih pintar kebetulan tidak berada di lingkungan kita, yang ada di lingkungan kita itu kebetulan tidak mampu menemukan kebodohan kita. Wau siang itu apa bahasa Indonesianya? Tadi siang gue bingung ya. Suka iling-iling. Ada beberapa teman dari Unisula India kan kene kan kali gak ya sing banjir lho Pak. Cocok loh. Kula
Kalau itu saya tadi tidak paham cerita apa, lupa saya awalnya, tapi saya hanya ngomong begini saja. Gus katanya hari ini jalan mau ke Semarang, iya. Ah, enggak, saya Gus jalan ke Tarawo, iya ya insya Allah. Akhirnya saya cerita, tahu nggak kenapa saya diundang ke sini? Karena minimnya orang yang mampu memanipulasi yang bisa kelihatan dia punya kualitas. Atau yang kedua, karena kita sama-sama bodoh, akhirnya tidak mampu menemukan kebodohan di antara kita. Kulo cek kelingan dawe bapakku loh. Aku masih bentukku koyo ngene, anake wong top lho, Pak. Awakmu kok ngrasa piye ngono? Lho tenan nih. Suatu ketika nih saya itu nih. Suatu ketika saya ini masih tidur. Memang wadifah saya, kegiatan saya itu hanya tidur. Saya itu tidak punya kegiatan yang lain kecuali tidur. Memang acara saya tidur, bangun, ngopi, tidur lagi. Sudah itu saja, tidak ada yang lain. Full. Pokoknya memang sesuai harapan saya. Cita-cita saya adalah pengangguran sukses. Nah, itu cita-citaku. Saya masih tidur, tahu-tahu ada tamu yang mau ngundang saya. Kebetulan orang tua saya, ayah saya itu ada di luar. Artinya ada di luar itu nggak ada di dalam rumah. Karena bapak saya itu agak sulit keluar karena memang usia. Lah tapi pada waktu itu kebetulan ada di luar. Di antara santrinya ya beliau ini. Beliau ini ngalim. Kenapa kok sama saya agak gati? Karena santrinya bapak saya. Yus pokoknya kak enggo kabeh. Semua kemanfaatan yang bisa saya ambil, saya ambil. Ditanya sama bapak saya, jenengan kesini ada acara apa? Saya mau sowan Gus Kausar. Mau ngapain? Mau ngundang beliau. Akhirnya saya dibangunkan, saya ketemu setelah orangnya pulang. Ini yang menarik dawuhnya bapak saya. Kowe iku, kamu paham tak aku ngomong bahasa Jawa, paham tak? Kowe iku aja sampai pisan-pisan ngerasa kamu punya kapasitas, punya kualitas. Apa meneh sampai awakmu ngerasa awakmu ngalim, punya kelayaan diundang orang. Tidak. Kamu harus tahu, kamu itu cukup beruntung berada di era di mana semua orang goblok. Akhirnya sedikit kemampuan sudah cukup membuat kamu dianggap bisa. Kalau kamu hidup di era saya, maka kamu akan ngerti bahwa orang kayak kamu ini tidak laku. Orang kayak kamu ini tidak mungkin pernah laku. Kita apal Mukhtarul Hadis, apal Abi Jamroh, apal Fathul Qorib, bangganya minta ampun. Sedangkan guru-guru kita itu apal Bukhari, Muslim, ngelontok Fathul Wahab, Iqna Banyu. Kita bahkan upamane saiki apal Arba'in Nawawi wis ulama. Paham ya? Paham? Kamu paham maksudnya? Ah itu dari bapakku loh, yang selalu saya ingat dan selalu saya sadar itu. Kenapa mereka gunakan saya? Karena memang keterbatasan. Sama tahu nggak? Kalau kita naik kendaraan kemudian bocor di tengah hutan, walaupun ban serep kita itu cuil-cuil ada masalah di sana, tetap kita pakai. Yang penting jalan dulu. Kok nanti ada yang berkualitas, buang Pak, pasti buang. Nah itulah makanya, dan kualitas itu tidak ditentukan oleh apapun, Saya tadi siang lagi pokoknya mau pas tamunya uang aku pas ngejak gelut uang banyak. Ketika saya cerita itu, kemudian ada orang Madura ini Pak, ini cukup kuat rasnya ini. Nggak bisa Gus, pokoknya anak singa itu ya singa Gus. Loh, paham aku, anak singa ya singa. Permasalahannya singa ompong itu ono. Dia sama sekali tidak menggigit, dia tidak mencengkram, tapi dia ngemut. Iku masalah, paham bro? Makanya saya masih percaya bahwa apa kata Imam Syafi'i, ra'aitul ilma sahibuhu karim walau waladadhu abaun li'am. Saya jauh lebih percaya bahwa siapapun kamu, dilahirkan dari rahim manapun, anaknya siapapun kamu, kalau kamu memang berkualitas pasti akan naik. Tabluhu al-qulub bil ilmi manazilal abrar wa darajatil ahyar, kata Imam Nawawi. Hanya ilmulah yang membuat kita semua bisa kejar beliau-beliau yang luar biasa sebelum kita, para pendahulu kita. Hanya keilmuan, tidak yang lain.
Karena kalau kita ngomongkan darah, gak iso Pak. Wa inna kabirul qaumi la ilma indah ya saghirun. Saghirun Pak. Kamu itu anaknya tokoh setokoh-tokohnya, tapi kalau pekok ya pekok saja. Bodoh ya bodoh saja, ndak bisa. Dan bodoh itu kayak pinter. Pinter ndak bisa ditutupi, goblok ya gak kena. Uang pinter gak ketok nang sekolahan, gak ketok nang universitas, tidak kelihatan di undip ini. Dia nggak pengen banyak omong, tetap akan ada masa di mana ilmunya teriak. Sebagaimana goblok, mau kamu tutup model apapun, baunya pasti akan tercium juga. Makanya moga-moga sampean semua benar-benar memiliki satu kemauan untuk istiqomah konsisten dalam terus meningkatkan kualitas diri. Mohon nggih, aku mulai kesel ya mulai luwe. Sebab aku mau arep mangan gak sido. Akhirnya mangan gorengan tok malah terus mulai luwe aku. Terus pokoknya intinya ngono kuwi, pokok awakmu ilmiah. Yang kedua jangan lupa, jangan sekali-kali kamu meninggalkan etika, adab, paham gak? Adab. Saman ngomong-ngomong ngerti adab gak sih? Al-adab, kata Al-Imam Ibnu Hajar, al-adab huwa isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'la. Apa Pak? Oke. Nek kopi ini terus gak ono asbake kan gak bagus. Terus. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ini. Kamu ya anehnya apa tuh mau kayak kopi barang ini? Kowe ngaji mau kayak kopi barang ini apa ya sih? Apa maku cerita apa sampai lali aku mau? Hah? Apa coba adab tadi? Al-adab itu isti'malu ma yuhmad qaulan wa fi'la. Ketika kita berusaha ngomong berperilaku yang kira-kira beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun kemudian kita tidak pernah menyesalinya. Kita ngomong, kita berperilaku yang kira-kira mau difoto siapapun, mau disyuting siapapun, kita tidak pernah menyesali itu semua. Waiku bahkan sampai difoto, disyuting, ditayangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kira-kira adab. Dan adab itu beda-beda. Mergo adab itu berbau budaya. Jawa Tengah, wa ardihim ma kunta fi ardihim wa darihim ma kunta fi darihim. Kamu yang orang daerah, misalnya kamu orang Malang, kamu orang Surabaya, kamu orang Kediri, apa yang baik di Semarang ini belum tentu itu baik di Kediri. Ataupun sebaliknya. Apa yang halus di sini belum tentu di sana halus, ataupun sebaliknya. Maka kecakapan, kecerdasan menjadi penting bagi panjenengan para pelajar. Alal akil ayyakuna basiran bizamani mukbilan ala sya'ni. Kamu semua harus menjadi pelajar yang cukup cerdas, yang ngerti akan eranya, ngerti besok ke depan kita mau ngapain. Ojo sampai jadi wong sing aku mau sajane meh nyeletuk barang sing mesti dadi masalah, gak sida. Gak sida ya wis ngene. Wis pokoke awakmu kudu ngerti lah. Saya ini sebetulnya mau ngapain? Wis ngono tok. Saya cita-citanya apa, harapannya apa. Lu penting ini. Penting. Dan jangan sekali-kali ingat lagi tadi apa yang saya sampaikan, ojo pernah ngerasa gede dengan pencapaian kamu. Sudah. Wa yashuru fi ainil idami al-'adhaimu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu fathi Makkah, Rasulullah ya syukur tapi biasa-biasa saja, tidak terlalu bangga, karena cita-cita beliau tidak hanya menguasai Mekah dan sekitarnya. Beliau pengen menguasai Romawi, beliau pengen menguasai Persia. Cita-citanya begitu. Ojo sampai ono umat Kanjeng Nabi, santri Kanjeng Nabi kemudian karena satu pencapaian kecil terus wa ta'dhumu fi ainis shaghir sigharuha. Jangan sampai kamu merasa sangat puas dengan pencapaian-pencapaian kecil sing sakjane hakikate itu super sepele. Makanya moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita semua. Moga-moga sampean semua diberi kesehatan, terus diberi kesempatan. Moga-moga sampean kabeh paringi sukses dunia wa akhiratan. Ngoten nggih? Pun lah ngono ae wis ngomong wis. Pun nggih?
Apa? Apa nih nes pokoknya ngono kuwi intine. Intinya begitu. Ngapunten Gus. Apa? Niki saking rencang-rencang dari teman-teman jamaah niki ada sesi tanya jawab ke Gus Kausar. Profesional ya, Pak. Aku lah profesional beli. Oke. Langsung. Iya. Baik, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atas nasihat dan pencerahan yang telah disampaikan. Selanjutnya bagi para hadirin yang berkenan mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, kepada Mas yang peci hijau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan yang sangat mulia. Afwan Yai, ini saya beberapa hari ini, enggak beberapa hari ini, tapi sering dilema. Ya, ini dilemanya di satu sisi ketika alhamdulillah sekali ini beberapa keluarga saya ataupun guru-guru saya sedang umroh. Nah, dilemanya saya adalah di satu sisi saya juga ingin berangkat umroh, tapi di sisi lain ketika saya perjalanan kemanapun, apalagi ketika pulang malam, saya melihat ada orang yang tidur di beca, ada orang yang tidur di emperan, itu terkadang hati saya bingung, menangis. Ini tabungan saya untuk saya gunakan untuk umroh, atau saya mungkin lebih ke arah memberikan kepada orang-orang tersebut. Mungkin dengan Yai Kausar bisa memberikan kemantapan hati ataupun apa ya, nggih, nyuwun nasihatipun kalih nyuwun pantunganipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Taufik kebetulan pernah derek ten Abah Yai Hanif Ismail. Nggih. Saking Masjid Agung Semarang juga, dan siapa tahu suatu ketika panjenengan sakit rawuh ten Masjid Agung Kauman Semarang. Oh, coba larang aku itu. Tapi kalau ngedal kayak Yai Hanif Ismail mangga. Lah iku. Apa mau pertanyaannya sampai lali aku? Umroh apa beca? Tadi dia Pak? Umroh apa sedekah? Jadi begini Pak, agama awake dhewe niku, agama kita ini sangat mementingkan yang namanya al-halim, al-hakim, al-hikmah wal hilm, bijaksana dalam semua momentum. Masalah sampean, masalah saya atau masalah yang lain, pengen baik atau pengen berbuat baik kepada orang lain, pengen baik untuk diri kita sendiri atau pengen berbuat baik kepada orang lain, itu semuanya situasinya tidak akan pernah sama. Al-hukmu itu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adama, bahwa hukum itu akan selalu melihat bagaimana situasi kita. Tapi yang paling prinsip, orang bijaksana itu menurut Islam adalah orang sing al-hakim, itu adalah al-hikmah, dzul hikmah, itu adalah orang yang melakukan segala sesuatunya fi'lul ladzi yambahi alal wajhi ladzi yambahi fil waqtil ladzi yambahi. Lah ini yang membuat kula kambek sampeyan itu situasinya tidak sama. Orang dianggap bijaksana menurut Islam itu ketika mampu melakukan yang terbaik dengan cara yang terbaik di momentum terbaik. Lah momentum saya baik menurut saya itu belum tentu kemudian terbaik menurut kamu. Kalau kemudian dalam pikiran sampean yang membuat sampean galau adalah pengen ngopeni semua yang ada di lingkungan kamu, itu dari awal kamu sudah cari masalah. Cari masalah. Bahwa kamu punya kepekaan itu penting,
Mergo ad-dinu an-nasihah. Agama ini pondasinya diantaranya adalah kepedulian dan kepekaan. Tapi mau ngatasi semua urusan itu masalah. Istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka. Ketika kita mau melangkah, tolong tanya betul nuranimu, mana yang terbaik kira-kira yang mungkin kita lakukan hari ini. Idza hara amruka fi ma'nayain fakhalif hawak fa innal hawa yaqudun nufus ila ma yu'ab. Ketika kamu bingung, saya nganan apa ngiri, saya maju apa mundur, saya diam apa jalan, maka tolong, aku cocok nggak mbek kae, saya kayaknya berjodoh apa tidak dengan itu, ini saya perjuangkan terus atau tidak, ini terus saya sholawati apa enggak. Fakhalif hawaka fa innal hawa yaqudun nufus ila ma yu'ab. Ketika dorongan landasan kamu bergerak itu merupakan satu kenafsuan, maka tolong hindari itu. Nafsu itu tipis loh Pak, nafsu itu tipis. Ketika kamu peduli akan lingkungan dan anggapan orang lain bahwa kamu orang yang baik dan ngerti keadaan, itu membuat kamu nyaman, itu masalah. Kak baleni nih, ketika kamu peduli akan situasi, akan lingkungan, terus kemudian menampilkan satu anggapan orang lain bahwa kamu orang baik dan ternyata membuat kamu nyaman akan itu masalah. Kira-kira begitulah. Pak, sopo mau jenengi? Taufik. Sama ngerti taufik maknanya apa? Taufik itu beda dengan i'anah. I'anah itu adalah pertolongan Allah, kita butuh effort untuk menggapainya. Taufik itu enggak, kemudahan-kemudahan atas pertolongan Tuhan karena kebetulan kesempatannya di depan mata, itu taufik. Nah itu saudara taufik. Kira-kira ngono-ngono kuwi lah Pak, saman tahu itu. Oke, sudah? Jazakumullah khair Gus. Oh, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada jamaah putri kami beri kesempatan juga bisa mengajukan pertanyaan kepada Gus Kausar. Silakan bagi jamaah putri yang akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula badhe tanglet kalih panjenengan. Untuk kita para santri niku kan enten waktu dalam kita menimba ilmu. Dalam kita menimba ilmu kan kita pasti menginginkan ilmu tersebut manfaat. Kula nate mireng enten dawuh niku manfaate ilmu niku tergantung ta'aluk santri dumateng gurunipun. Kula badhe tanglet ta'aluk atau hubungan, cara menjaga hubungan kepada guru niku pripun mawon. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku langsung keselak. Kula naminipun Cinta Mukti ning Hah? Cinta Mukti ning Tias. Oh nggih. Kayak ning film-film lho. Apa yang kamu lakukan jahat itu loh. Apa mau pertanyaan nih? Arabitah baina syekh wa tilmidhihi, arabitah baina tilmid wa syekhi sampai kualiau. Arabitah baina syekh baina tilmid wa syekhihi, nasyru ulumihi wa sayr ala manhajihi. Gini ya. Aku sajane ngurus ini rada males. Mergo ngeten, karena akhir-akhir ini mulai orang itu mempertanyakan kenapa seorang santri itu selalu membangun hubungannya dengan guru-gurunya dan meyakini bahwa kemanfaatan atau keberkahan hidupnya itu tergantung ridho guru-gurunya. Angel ngono iku. Iku kon jelasne iku. Tapi saya hanya akan ngomong bahwa kita jadi santri itu adalah cerminan guru-guru kita. Makanya saya kemarin pada beberapa waktu yang lalu ada beberapa pihak yang kemudian mencemooh guru-guru kita, bahkan maha guru kita. Saya tidak marah, saya tidak kecewa, saya juga tidak ikut demo. Bukan faktor apa-apa. Saya langsung sadar dari awal bahwa
ini semua karena kesalahan kita sebagai para muridnya yang tidak mampu mencerminkan atau paling tidak meyakinkan masyarakat yang kebetulan non santri bahwa sebetulnya guru-guru kita sangat luar biasa dalam mendidik kita. Ketidakmampuan kita sebagai santri menjelaskan kepada masyarakat dengan perilaku kita, omongan kita, kemanfaatan kita, keberhasilan kita di tengah-tengah masyarakat lah yang membuat mereka memiliki satu keberanian untuk menganggap apa yang dilakukan oleh guru-guru kita itu tidak baik, sudah tidak sesuai zamannya dan lain sebagainya. Kembali lagi, kalau masalah bagaimana cara kita sebagai murid membangun hubungan dengan gurunya, ya kayak tadi itu As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan bahwa hubungan kita itu terus tersambung selama apa yang kita dapatkan dari beliau terus kita gedok tularkan, apa Pak? Terus kita share, kemudian perilaku kita mencerminkan didikannya, perilaku kita mencerminkan didikannya. Selama itu terjadi, maka arabitah bainana wa baina muallimina wa baina masyayikhina al-kiram itu insya Allah terjaga. Gini Pak, ini mumpung ingat saya, kita ini berada di satu era yang super cepat. Jenengan sebagai para pelajar, jenengan orang yang terdidik, perilakunya juga harus ilmiah. Jangan mudah-mudah kemudian panjenengan ikut orang-orang yang memang tidak memiliki satu kapasitas di sana. At-taswid ala ghairi ahli itu kiamat. Bahwa pasrah, bahwa kita ikut orang yang tidak kompeten di satu bidang, itu masalah. Koyo aku moro-moro ditugasi gubernur Jawa Tengah atau wagub Jawa Tengah bangun jembatan, kiamat. Sama ketika kemudian kita membangun jembatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan traktor yang tidak tepat, itu ya masalah. Paham maksudku loh, tapi sampean nggih. Saya sampean paham Mas Abrang nggih? Mas Abrang itu tanya, saiki iku genahno, sakjane uang iku pantes diceluk kiai, pantes kita ikuti itu siapa? Standarnya apa? Gampang. Pokok dia keditek muta'alliman, aliman, amilan, mu'allimah. Itu baru punya kepantasan untuk kemudian coba kita dengarkan atau bahkan nanti pada akhirnya kita ikuti. Dia konkret pernah belajar misalnya di universitas ini, keilmuannya itu verifikasi, kemudian perilakunya menunjukkan bahwa dia terdidik, amilan toh Pak. Kemudian dia sudah diverifikasi oleh misalnya ngeten jadi muta'allima kemudian alima, dia jelas terbukti belajar, dia diverifikasi oleh beliau-beliau para senior, anak ini sudah punya kemampuan. Yang ketiga, kemudian dia mengamalkan keilmuannya. Sing terakhir, dia mau nge-share apa yang ia ketahui. Nah itu kira-kira ngono, paham ora? Kira-kira itulah yang membuat orang layak untuk mulai kita dengarkan omongannya, bahkan mungkin sangat penting untuk kita ikuti langkah-langkahnya. Kira-kira ngono, ngoten Mbak? Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita buka satu pertanyaan lagi untuk jamaah putra. Silakan yang ingin bertanya. Ya, Mas. Silakan Mas. Yang dekat satir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, sebelumnya perkenalkan saya Khulatif dari mahasiswa S2 Undip. Gus, mungkin menanggapi fenomena sekarang muncul banyak teknologi yang termasuk AI Gus.
seperti ChatGPT, GPT dan lain-lain ngoten. Nah, pertanyaan saya tentunya sekarang banyak mahasiswa khususnya yang jauh dari gurunya. Jadi kalau belajar kan harus ada sanatnya ngoten nggih. Jadi sekarang banyak ketika kita punya problem khususnya keagamaan itu banyak tanyanya di ChatGPT Gus. Yang di situ tidak jelas sanatnya bagaimana, sumbernya bagaimana. Kalau dulu problematikanya adalah Google, tapi Google itu ada yang nulis. Nah, kan sekarang wonten namanya teknologi ChatGPT Gus. Itu tidak bersumber, siapa tahu penulisnya. Nah, pertanyaan saya bagaimana hukum terhadap syariat atau bagaimana perspektif syariat Islam terhadap siapa sih yang nanti bertanggung jawab terhadap jawaban ini? Apakah nanti ketika ada jawaban yang dikeluarkan oleh ChatGPT ini, ketika kita sebagai seorang manusia atau sebagai seorang masyarakat kita yang berdosa, atau mungkin dari pembuat aplikasinya Gus? Karena di situ tidak tertulis bahwa siapa penulis ini, karena di situ jawaban tersebut dilatih oleh mesin teknologi Gus. Jadi inilah menjadi yang problematika saya ketika ada orang yang bertanya di ChatGPT ada jawaban, tapi ini nggak tahu siapa penulisnya karena dia dihasilkan oleh mesin seperti itu Gus. Nah, ini yang menjadi problematika saat ini Gus. Mohon jawabannya bagaimana menurut pandangan syariat terhadap problematika tersebut Gus. Terima kasih. Saya nggak yakin kalau ChatGPT itu tidak punya sumber. Oke, jadi karena berhubung saya teknologi Gus, jadi di ChatGPT itu bersumber tapi dia berdasarkan kumpulan dari database dari Google. Nah, tapi itu tidak bersumber. Sudah cukup. Wes paham aku. Wes ngono. Aku butuhku kuwi tok. Aku butuhku sampean hanya ngomong itu saja. Artinya apa? Dulu, Pak, saya kan sudah tadi awal ya. Dulu guru-guru kita itu sebetulnya, ya kita sendiri sebagai para santri itu dosanya banyak loh. Jangan kamu pikir dosanya nggak banyak. Di antaranya adalah dari dulu sebetulnya kan kita tadi udah disampaikan alal akil ayyakuna basiran bizamani mukbilan ala sya'ni. Seorang santri, seorang pelajar yang cerdas itu adalah yang paling ngerti dengan eranya dan paling tahu apa yang harus ia hadapi dan ke depan mau bagaimana. Mukbilan ala sya'ni. Dia ngerti betul dia sedang duduk di situasi kayak apa, perjuangannya model kayak apa. Makanya tadi kenapa saya tanyakan itu, tujuan saya hanya akan ngomong begini. Di antara dosa jariah kita sebagai santri adalah minimnya kita ikut menyumbangsihkan apa yang kita ketahui di ranah-ranah teknologi itu. Kita ini halaman pertama, misalnya kamu tanya kaifiyatus sholah, misalnya begitu, kaifiyatus sholatil istisqa, maka kitab-kitab kita itu paling di halaman 2 atau 3 bahkan. Itu yang dosa siapa? Yang salah siapa? Jadi ini bukan masalah nggak ada sumbernya, enggak, tapi memang kita harus lawan itu dengan kemauan kita untuk bergerak. Saya sangat bersyukur panjenengan kemudian berada di bidang teknologi. Moga-moga keberadaan panjenengan adalah sebuah kemanfaatan untuk kita semua, untuk para santri dan untuk Islam. Jenengan jangan hanya kemudian jenengan ngerti betul. Saya yakin jenengan tanya tadi sudah ngerti betul. Ini kelemahannya di mana, kurangnya di mana. Maka moga-moga ini adalah satu momentum di mana kita ini sudah tidak lumuh untuk membaca, tidak lumuh untuk menulis, juga tidak lumuh untuk mengupload. Jangan hanya ngupload selfie, tapi apa yang kita baca, kita pelajari, itu juga kita upload supaya menjadi satu bahan ketika ada keluar modelnya kayak AI, kayak apa namanya? AI, kayak tadi itu apa? ChatGPT, kira-kira begitu, Pak. Alhamdulillah, beberapa pondok-pondok pesantren cukup mulai terbuka untuk itu di beberapa pesantren, dan itu saya pikir belum bisa kita anggap cukup karena mereka sudah jauh lebih cepat daripada kita. Moga-moga lah ke depan, tapi kita sama-sama paham lah. Walhasil ngoten niku. Lah kalau bagaimana pandangan syara? Itulah Pak masalahnya. Al-jumud alal mangkulat adalalun fiddin. Rangkuman-rangkuman yang kita ambil dari beberapa kitab itu saja, karena kita banyak baca kemudian kita rangkum sendiri, kita ambil satu kesimpulan, itu bisa jadi masalah. Apalagi ini dirangkumkan oleh mesin
menuntut kita semua hari ini yang masih punya kesempatan untuk terus memiliki satu pendalaman akan sebuah keilmuan supaya kita punya ngeten. Beberapa bulan yang lalu ada seorang guru senior di pondok kami itu cerita, saat ini tiang alim buat enten kanggune Gus. Orang alim itu sudah tidak ada gunanya. Terus saya tanya kenapa? Karena sekarang itu kita bisa tanya apa saja lewat apa tadi itu? Bukan satunya AI. Pun langsung klik motor medal kabeh jawabannya. Akhirnya saya tanya ada seorang yang pernah hidup di era Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakanlah ke nama itu, kemudian diklik, ditanyakanlah di AI tadi itu, keluar sahabiyun, rajulun, sahabiyun, syahirun dan lain sebagainya. Ini adalah laki-laki membersamai Rasulullah, beliau cukup populer, begini-begini, pokoknya api. Padahal orang ini matinya kafir karena dia ini dulu terlibat pendirian Masjid Dirar. Masjid Dirar. Artinya apa? Masih ada ruang kosong di sana untuk kemudian kita ikut terlibat. Paham berapa? Lah tapi kan ngerti nenek iki masalah harus ada keilmuan sebelumnya. Kalau tidak, oke saja, wapi ini, oke cocok, oke cocok. Artinya saya tidak percaya kalau kemudian dikatakan bahwa wong alim wis gak enek faedah. Enggak juga. Tapi orang alim tidak boleh tutup mata bahwa kecepatan ini harus juga kita tangkap sebagai media dakwah kita. Kira-kira begitu Pak. Ngoten Pak. Mugi-mugi sampean paringi sukses. Saya menunggu karya-karya kamu di tahun-tahun ke depan. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kausar.